Sepanjang perjalanan pulang, Revan terlihat lebih banyak diam sambil terus fokus melihat jalanan ke depannya. Ya elah bang, Babe cuma minta Bang Revan belajar bela diri pencak silat kok. Itu juga agar Bang Revan nantinya bisa menjaga Kak Ayu dari kejahatan dan menjaga tradisi keluarga yang sudah turun-temurun, ujar Irfan di tengah keheningan. Revan melirik ke samping lalu kembali fokus menyetir. Aku bukan bengong, tapi aku lagi mikir. Jika setiap habis tarawih aku dilatih Babe, kapan aku mendekati Ayu? Bang Revan kalau sudah yakin tidak perlu repot-repot mendekati Kak Ayu. Aku yakin dia akan kelepek-kelepek sendiri melihat perjuangan Bang Revan. Bang Revan beneran serius tidak sih? Astagfirullah Van, aku sudah sejauh ini masih kamu ragukan. Ya aku memang sempat mencintai wanita lain yang memilih pergi. Tapi nyatanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti dengan sesuatu yang lebih aku butuhkan. Bukan hanya cinta sepihak yang tak terbalas. Aku tidak akan menangisi sesuatu yang pergi. Sekarang aku punya satu tujuan yang akan aku perjuangkan hingga halal. Ujar Revan meluapkan isi hatinya. Sesuatu yang pergi dari diri seseorang bukanlah hilang tanpa sebab. Tetapi sebaik-baiknya rencana, Allah Maha Penentu segalanya. Ya sudah, semangat kalau gitu. Besok sudah puasa. Jangan lupa sholat istikharah. Minta petunjuk. Ucap Irfan sambil menyandarkan tubuhnya. Matanya mulai terpejam karena sangat mengantuk. Ya, saat ini jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Dan mereka belum juga sampai di rumah. Neng, tolong antar kue ini untuk Yuda di lantai 2 ya. Tadi Umi lihat dia sedang mengaji di balkon utama. Pinta Umi kepada Mira. Mira segera menutup bukunya lalu meraih piring berisi kue putu buatan Umi. Baik Umi, kalau begitu aku ke atas dulu. Oh iya, Paman kemana sih? Paman kamu sedang rapat di masjid untuk persiapan bulan puasa. Jawab Umi. Oh iya, aku lihat berita di televisi besok sudah puasa ya. Alhamdulillah, masih diberikan panjang umur sampai ke bulan ini lagi. Tahun lalu puasaku banyak bolongnya. Ucap Mira lalu menghela napas panjang. Dia malu jika mengingat dirinya yang dulu. Alkohol dan dunia malam seolah sudah menjadi kebutuhannya. Di saat semua orang berbondong-bondong ke masjid, dia malah pergi ke klub malam. Neng, kok bengong? Sana antar kuenya, kalau dingin tidak enak. Ah iya Umi. Mira segera berbalik melangkah menuju tangga untuk menemui Yuda di lantai 2 rumah tersebut. Kebetulan dia juga yang masih ingin mempertanyakan tentang hubungan Yuda dan Biba di masa lalu. Sampai di lantai 2, mata Mira nampak mencari-cari di mana keberadaan Yuda. Dia terus melangkah hingga sampai di balkon utama rumah dengan desain klasik khas Sunda tersebut. Dia bisa melihat Yuda sedang duduk bersandar sambil melihat sebuah foto. Pandangannya beralih melihat sebuah foto yang sejak tadi ditatap oleh Yuda. Nampak di sana foto seorang wanita bercadar sedang duduk bersanding dengan pria. Pak Guru, mendengar suara tersebut, Yuda segera menegapkan posisinya seraya mematikan layar ponselnya. Yuda segera berbalik ke arah sumber suara. Dan benar saja di sana sudah ada Mira yang datang dengan sebuah nampan di tangannya. Kamu ngapain kesini? Bukannya sudah tidur malam? Mira melangkah duduk di hadapan Yuda. Kamu lihat foto siapa? Sejenak Yuda kembali terdiam. Dia meminjamkan matanya sambil mencengkram erat kedua lututnya. Dia tidak menyangka secepat ini Yunita benar-benar melupakan dirinya. Mantan istrinya itu telah dihitbah oleh seorang pria soleh asal Bandung. Yuda kembali mengingat momen-momen di mana setiap detik yang dia lalui bersama Yunita hanya dipenuhi dengan amarah. Selama pernikahan, dia tidak pernah memberikan wanita itu kebahagiaan. Dan hal itulah yang saat ini masih dia sesali. Karena sang mantan istri sekalipun tidak memberikan dia kesempatan untuk memulai semua dari awal lagi. Aku pikir ditinggal menikah oleh Biba adalah rasa sakit terbesar yang pernah aku alami. Tapi ternyata aku salah. Hari ini mantan istriku telah memulai hidup baru dengan menikahi pria baik pilihan hatinya. Adiknya baru saja mengirimkan foto akad nikahnya.
Aku hanya butuh ketenangan tapi begitu susah. Sepertinya aku harus menonaktifkan ponselku untuk sementara waktu. Lagi-lagi Mira seolah melihat bagian dari dirinya yang dulu di dalam diri Yuda. Saat awal-awal mengikhlaskan Asam, dia pun merasa sangat sulit. Apalagi ketika melihat Asam begitu mencintai istrinya. Wanita mana yang tidak terluka? Aku mengerti perasaanmu, tapi sampai kapan? Ketenangan seperti apa yang kamu cari? Jika orang mati saja masih didoakan agar tenang. Tadi aku membaca sebuah buku. Ada satu paragraf yang membuat aku tertegun sejenak. Katanya begini, menikah adalah nasib, jatuh cinta adalah takdir. Kamu bisa memilih akan menikah dan jatuh cinta kepada siapa. Tapi sudah sekeras apa usahamu untuk membujuk Allah, agar menjadikan dia yang kau pilih sebagai takdirmu. Mira menghela napas panjang lalu kembali menatap Yuda yang duduk di hadapannya. Semakin hari aku semakin banyak belajar. Jika kita menginginkan sesuatu, mintalah kepada pemiliknya. Bukan memaksa keadaan hingga akhirnya lelah sendiri. Biba dan Yunita adalah kegagalan yang harus kamu jadikan pelajaran. Apa kamu akan mengulang kesalahan yang sama untuk ketiga kalinya? Mira terkekeh sendiri melihat ekspresi wajah Yuda yang terlihat begitu serius menyimak ucapannya. Bagaimana? Apa aku sudah muslimah yang baik? Aku sampai begadang membaca buku dan Al-Quran. Tidak sia-sia, aku jadi bisa menasihatimu. Yuda berdecak tak percaya sambil terkekeh kecil. Lumayan, terima kasih ya Mira. Ternyata kamu adalah wanita yang baik. Melihat senyum manis yang diberikan Yuda kepadanya, membuat wajah Mira tiba-tiba saja bersemu merah. Baru kali ini dia melihat Yuda tersenyum kepadanya. Iya sama-sama. Mira segera berdiri dari posisi duduknya. Kalau begitu aku kembali ke bawah dulu. Jangan lupa makan kuenya. Tanpa membuang waktu lagi, Mira segera beranjak masuk ke dalam rumah meninggalkan Yuda yang masih betah duduk di balkon utama sambil menikmati pemandangan malam. Pukul 2 dini hari Ayudhya terbangun dari tidurnya ketika tiba-tiba saja dia memimpikan Revan. Astagfirullah. Ayu mengusap wajahnya dengan kedua tangan saat mengingat mimpi apa yang baru saja dia alami. Setelah merasa lebih tenang, dia segera keluar untuk mengambil wudhu. Tidak biasanya dia terbangun di sepertiga malam karena memimpikan seorang pria. Di atas sajadah, Ayu melaksanakan sholat istikharah untuk meminta ketenangan hati dan juga petunjuk atas perasaan tak bertepi yang akhir-akhir ini menguasai hati dan pikirannya. Sejak awal pertemuannya dengan Revan, hatinya sudah mulai gelisah karena dia takut jatuh cinta kepada seseorang yang salah. Namun semakin kesini dia paham jika Revan adalah seorang pria yang ditakdirkan Allah untuk memperjuangkan cintanya di hadapan kedua orang tua. Meski dia tahu tidak akan mudah karena sang ayah adalah orang yang sangat disiplin dalam bersikap dan begitu banyak peraturan yang beliau tekankan. Setelah selesai dengan sholatnya, dia duduk sambil menengadah tangan memohon dengan sangat. Ya Allah, siapa dia hingga aku tidak melihat pria lain selain dirinya? Jika dia memang jodoh yang engkau takdirkan untuk hamba, permudah jalan kami untuk bersatu dalam ikatan pernikahan.